Baik, selamat pagi, siang, malam, ya, tergantung dari kalian menonton video ini kapan ya. Oke, sebelumnya saya minta maaf, mungkin agak terlambat bikin video ini. Memang saya agak sibuk ya 2 minggu ini, dan ya, jadi langsung aja mungkin. Untuk materi minggu ketujuh itu ada cache memory. Ya, ada cache memory. Dan di sini kita akan membahas apa itu cache memory, fungsinya atau mungkin prinsipnya itu seperti apa, fungsinya buat apa ya, kenapa kita pakai si cache memory ini. Selanjutnya, bagaimana sih cara kerja si cache memory ini. Baik, seperti yang kita tahu ya, cache memory itu dia termasuk dalam sebuah asosiatif memory. Jadi, bagaimana cara kita mengakses data dari si cache memory, itu kan ada beberapa teknik ya, ada sequential, ada direct, ada random, lalu di sini ada asosiatif. Ciri asosiatif itu adalah ketika kita retrieve atau kita mengakses si memori ini, itu dia berdasarkan kontennya. Jadi kontennya yang kita akses. Jadi kita tanya nih, apakah ya misalkan ada CPU ini cache, apakah data yang kita inginkan itu ada di cache ini. Jadi kontennya bukan address-nya. Kalau misalkan ada, itu kan bisa kita balikkan ke CPU. Jadi yang ada di cache memory itu bukan address secara physical, tapi lebih ke arah konten. Nah, tata letak di sini bisa macam-macam ya. Nanti ada beberapa cara peletakan data. Jadi di sini kita bisa bebas menentukan lokasinya, independent location. Walaupun nanti memang ada beberapa rules ya atau beberapa aturan bagaimana cara kita menempatkan si data tadi. Oke, jadi cache memory sendiri itu adalah salah satu bentuk memori yang sifatnya adalah asosiatif. Jadi ketika kita mengakses si cache, itu sebenarnya kita mencari tahu isi dari si cache itu sendiri. Ini mungkin ini saya skip karena kemarin kita sudah bahas ya. Nah, berdasarkan memori hierarkial, di sini kita memiliki memori hierarki. Cache itu letaknya di mana? Cache itu letaknya ada di bawah register. Artinya dia itu secara speed itu lebih lambat dibanding register, tapi lebih cepat dibandingkan yang ada di bawah ya, seperti main memory atau main memory di sini kita bisa sebut RAM ya. Lalu juga bisa lebih cepat daripada hard drive ya, secondary memory, ada CD dan lain-lain. Jadi di sini itu letaknya di bawah register, karena memang register sendiri itu adalah sebuah alat penyimpan data ataupun instruksi yang digunakan di dalam sebuah CPU. Nah, cache itu memang sebuah device sendiri ya, yang digunakan untuk menyimpan data atau instruksi secara sementara. Ya, jadi di sini kecepatannya jauh lebih lambat dibanding register, tapi lebih cepat dibanding dengan yang di bawahnya. Tapi kapasitasnya itu jauh lebih besar dibanding dengan register. Ya, tapi jauh lebih kecil dibandingkan yang ada di bawahnya. Ya, itu adalah cache. Oke, nah ini ya. Jadi di sini kita memiliki cache. Kalau misalkan di bentuk tradisional dari sebuah komputer, itu kan sebenarnya hanya seperti ini ya. Jadi kita memiliki CPU dan memori. Nah, ketika si CPU ini mengakses memori, ya tergantung dia mode read atau mode write ya, itu yang dilakukan adalah dia memberikan
address di sini. Jadi di sini ada address. Lalu di sini ada data yang diberikan. Ya, jadi CPU ketika kita ingin meletakkan data ataupun membaca data, itu yang diberikan itu adalah address-nya. Jadi alamat dari si memori itu secara tradisional. Misalkan si CPU ngasih alamat 1, ya berarti alamat 1 yang ada di main memory. Ya. Selanjutnya tergantung modenya read atau write, data ini bisa kita kirimkan kalau dia modenya write, tapi bisa kita terima kalau modenya adalah read. Ya, memori itu bisa kita tulis, bisa kita baca. Jadi ini secara tradisional, secara konvensional ya. Nah, di sini kita menggunakan cache ya. Jadi ada komponen, dan komponen ini dipakai tahun 2008 ke atas ya. Enggak, tahun 98 itu udah ada. Walaupun memang cache-nya masih cache zaman jadul ya. Itu kapasitasnya rendah, speed-nya juga masih rendah. Ya, jadi di sini ada yang namanya cache, sebuah komponen. Yang mana cache ini adalah komponen memori juga. Ya, sebenarnya cache ini adalah komponen memori. Jadi di sini kita memiliki arsitektur baru, yaitu ada CPU. Lalu sebelum kita hubungkan dengan main memory, itu kita hubungkan dengan si cache. Di mana cache sendiri itu adalah memori. Dalam kasus ini, yang ada di cache itu dia bisa berupa instruksi ataupun data. Ya, jadi bisa data, bisa instruksi, karena program itu kan memang berupa instruksi ya, dan itu bisa kita simpan di dalam cache. Oke, jadi sama di sini ya, sebelum masuk ke main memory, si CPU itu dia terhubung dengan si cache terlebih dahulu. Nah, kalau misalkan nanti data yang diinginkan itu tidak ada di cache, baru si CPU atau proses ini diteruskan ke main memory. Ya. Nah, seperti yang kita tahu ya, cache itu ada beberapa level. Ada level 1, level 2, level 3. Nah, level 1 itu yang paling cepat, tapi kapasitasnya paling sedikit. Semakin tinggi ya, L3 itu speednya semakin rendah, tapi kapasitasnya semakin tinggi. Sama di sini ya, itu digunakan untuk menyimpan instruksi ataupun menyimpan data. Dan cache sendiri kenapa mereka dibagi menjadi beberapa level ya? Kenapa sih cache itu nggak cuma satu level aja gitu? Kenapa dia dibagi menjadi 3 level? Karena di sini memang tergantung dari aplikasinya, dan juga kita di sini bisa melakukan ini ya. Jadi misalkan di cache 1 itu ada, jadi kita nggak perlu mengakses L2 yang notabene jauh lebih slower atau lebih lambat dibandingkan ketika kita mengakses L1. Ya, jadi di sini kita memang ingin mempercepat ya. Jadi basic idea kenapa kita menggunakan cache, ya, basic idea-nya itu sebenarnya ya, itu kita menyimpan data, jadi store data ataupun instruksi sebenarnya ya. Jadi saya tulis data di sini beserta instruksi ya. Yang mana data dan instruksi ini dia penting. Dan juga itu sering digunakan. Jadi data-data yang kita simpan di cache itu data-data yang penting ketika kita mengakses sebuah program. Misalkan saya punya program ya, ataupun beberapa program.
itu kan terdiri dari beberapa instruksi ya di sini. Nah, instruksi ini yang kita simpan di cache itu adalah instruksi-instruksi yang sering kita pakai atau instruksi yang penting. Sehingga ketika nanti misalkan kita menggunakan instruksi itu lagi, ya kita nggak perlu mengakses ke main memory. Jadi yang kita akses ya ke cache-nya aja nih. Yang mana cache ini ya kita tahu dia jauh lebih cepat dibandingkan dengan main memory. Ya. Nah, itu adalah basic idea dari sebuah cache. Jadi di sini ya kita store data atau instruksi yang penting dan sering kita pakai. Ya. Nah, cache ini banyak ya. Konsep dari cache sendiri sih banyak digunakan aplikasinya ya. Termasuk mungkin kalian sering dengar caching di sebuah web browser ya. Itu kan kalian juga pernah dengar cache. Bentar. Ya, di sini general konsep dari si cache sendiri. Ini kan sering kita pakai sebenarnya ya. Itu bisa dari CPU, lalu ada cache, lalu ada main memory, atau misalkan ini ya RAM ya. Jadi di sini dia memberikan address, feedbacknya adalah data. Dan unit yang kita gunakan dalam cache di dalam sistem komputer sendiri ya, di dalam arsitektur komputer, itu satuannya adalah blok. Satuannya adalah blok. Jadi yang kita kirimkan ya dalam satu device, misalkan dalam main memory, kita pindah ke cache itu dalam satuan blok. Dari cache ke CPU, yaitu kita pindah adalah satuannya adalah blok juga. Jadi nanti di sini, maaf, di sini bukan blok ya, ini udah data. Data tergantung satu word atau berapa ya. Jadi tergantung size atau ukuran dari si data itu sendiri. Ya, tapi nanti di sini ya, dalam main memory, ketika kita pindah ke cache, itu satuannya adalah blok. Jadi satu blok itu kita proses, bisa kita tulis, bisa kita baca. Dan juga mungkin ya yang sering kita pakai misalkan adalah mungkin sering pakai browser ya. Nah, browser kita buka sebuah page pertama kali, ya misalkan HP kita baru kita nyalain, terus kita buka browser, terus kita buka sebuah web, misalkan Instagram gitu ya. Nah, itu kan si browser itu butuh beberapa waktu ya sebelum dia membuka si Instagram tadi. Jadi elemen-elemen yang digunakan di dalam Instagram ya bisa elemen gambar, elemen push button. Jadi elemen-elemen yang digunakan untuk menyusun si web tadi, ya, elemen itu adalah misalkan kita punya gambar ya, berarti itu disebut kita elemen gambar. Kalau misalkan kita punya button ya, bisa kita pencet, berarti itu adalah elemen button. Nah, elemen itu kan memang disusun dari programming language ya. Bisa berupa CSS atau juga bisa berupa
JavaScript atau HTML ya, tergantung programnya. Nah, di sini biasa kita dengar ya istilah cache, atau biasa kalau misalkan kalian buka suatu web terus di akhirnya Anda pilihan clear cache, ya itu maksudnya seperti apa sih ya. Jadi di sini ada cache sama, lalu di situ kita ada internet ya. Nah, internet ini kan macam-macam ya source dari si internet. Nah, satuan dari internet ke cache itu adalah web page. Nah, ketika tadi ya kita buka pertama kali si Instagram, itu kan si browser itu butuh waktu beberapa saat sampai si browser ini benar-benar bisa kita pakai untuk instruksi selanjutnya. Misalkan kita scrolling ke bawah atau kita buka sebuah account. Jadi pertama kali itu biasanya dia lambat karena data-data yang dibutuhkan untuk browser menampilkan web page itu kita kirimkan terlebih dahulu. Nah, misalkan si Instagram ini saya close ya, tab-nya mungkin saya close, terus saya buka lagi, itu biasanya akan jauh lebih cepat. Kenapa? Karena ada beberapa data yang disimpan di dalam page. Jadi ketika tadi kita buka Instagram, elemennya itu kita simpan ya. Terus nanti ketika si Instagram kita tutup, lalu kita buka ulang, artinya elemen yang tadi sudah disimpan di dalam page itu bisa kita loadkan ke dalam browser. Nah, ini mungkin kalian juga pernah ya, misalkan kalian offline, ya kalian nggak ada koneksi internet, tapi kenapa mungkin browser kalian bisa buka satu web yang terakhir kalian buka gitu, misalkan ya. Nah, itu kenapa kita bisa buka web tersebut meskipun kita offline, itu memang sebenarnya data atau elemen yang tadi kita simpan di dalam atau yang tadi kita gunakan di dalam web page itu sudah tersimpan di dalam page. Sehingga ketika tadi kita buka si web page-nya lagi, itu kita bisa mendapatkan elemen, walaupun biasanya nggak semuanya, nggak 100% elemen itu disimpan di dalam page, tapi ada beberapa aja. Nah, sama juga ketika nanti kita gunakan di kasus di dalam arsitektur komputer, yang kita simpan itu ya memang frequently use data atau instruksi. Oke, nah selanjutnya ada juga yang misalkan kita menggunakan di dalam kasus internet juga deh. Misalkan kita menggunakan internet atau kita main game, mungkin yang servernya itu ada di US misalkan ya, servernya ada di US, sedangkan kita berada di Indonesia gitu. PC kita itu ada di Indo. Nah, ketika kita mengakses server US itu kan pasti ping-nya tinggi. Kita mau main game yang servernya ada di US mungkin, itu pasti ping-nya tinggi karena memang ada traffic di dalam jaringan internet tersebut. Nah, beda kalau misalkan kita pakai server Southeast Asia mungkin, atau mungkin server China gitu ya, mungkin Singapura. Nah, data dari server US itu bisa kita kirimkan ke si server Singapura. Lalu dari server Singapura itu bisa kita akses ke PC kita. Nah, ini ketika kita mengakses di Singapura itu kan jauh lebih cepat. Ya, ping-nya itu jauh lebih kecil dibanding ketika kita mengakses data yang ada di server US. Nah, di sini server SG itu dia bertindak sebagai cache. Ya, jadi dia melakukan caching nih. Ya, melakukan caching. Cachingnya bisa berupa data ya, nggak cuma web page saja, tapi juga bisa berupa data bisa macam-macam ya, suara, gambar, video, atau apapun itu ya.
Ya, jadi di sini adalah konsep dasar atau konsep umum dari sebuah cache, yaitu kita mempercepat proses dari akses. Ya, jadi kita mengakses memori atau mengakses server mungkin ya. Nah, di sini kita melakukan buffering atau kita menyimpan data yang penting dan sering kita gunakan ke dalam sebuah komponen yang disebut sebagai cache. Dan aktivitasnya itu disebut sebagai caching ya. Dan ini umum banget kalau misalkan nanti kalian familiar sama cloud computing. Atau mungkin kalian bikin infrastruktur buat sebuah perusahaan. Jadi ada istilah caching. Seperti itu ya. Jadi ini konsep umum dari sebuah cache. Oke, selanjutnya kita fokus yang ke arah arsitektur komputer aja, karena memang di sini kita belajar cache yang ada di sebuah komputer. Oke. Nah, biasanya ya unit tadi itu kita mengirimkan datanya atau memproses datanya dari komponen yang jauh lebih lambat ke cache itu dia menggunakan block. Jadi dari main memory atau RAM di sini kita pindah ke cache itu dalam satuan blok. Jadi misalkan blok itu seperti ini. Yang dimaksud blocks ya di dalam sebuah memori. Jadi kita punya data ya, misalkan data ini adalah ini hexa 8F, misalkan 71, di sini adalah 23 gitu ya. Ini dalam hex ya. Dan ini itu disusun kita mempunyai address di sini, misalkan address dari 0, 1, 2 dan seterusnya. Ya, 0, 1, 2 dan seterusnya. Ini itu kita sebut sebagai lines atau ya satu lines ya, satu data kita sebut sebagai lines. Nah, blok itu adalah kumpulan dari si lines ini. Jadi beberapa lines itu membentuk satu blok. Dan perlu diperhatikan di sini bahwa lines itu kan address-nya beda-beda ya. Nah, nanti kita pelajari bagaimana cara kita spesifikkan individual dari si lines ini. Gitu. Ya. Karena memang ya mungkin aja si lines itu dia dibutuhkan di dalam cache. Ataupun cuma sebagian aja. Ya, jadi satu blok itu bisa jadi ada beberapa yang penting, ada mungkin yang nggak penting. Tapi dalam tools programming saat ini ya, compiler itu sangat pintar ya. Compiler yang ada saat ini itu dia pintar. Jadi biasanya kalau misalkan data-data yang digunakan untuk ke depan itu biasanya diletakkan di alamat yang terdekat. Itulah mengapa biasanya kenapa programmer itu dia lebih suka pakai pointer dibandingkan kalau misalkan kita pakai variabel. Ya, misalkan kita define sebuah variabel, misalkan double gitu ya, double var sama mungkin double pointer ya. Mengapa sih kita menggunakan variabel atau kita menggunakan pointer di sini? Kenapa lebih cepat kita menggunakan pointer? Nah, ini sebenarnya konsep ini pun juga bisa kita hubungkan dengan cache. Karena apa? Karena di sini kita menggunakan blok. Ya. Nah, kalau kita pakai pointer, itu artinya kalau misalkan kita punya array, ya kita punya array. Nah, array-nya itu paling enggak itu dia address-nya itu enggak jauh. Bisa jadi dalam satu blok yang sama. Dan di sini prosesnya itu memang dalam satu blok. Ya, jadi ya konsep-konsep seperti ini
itu bisa kita hubungkan dengan programming yang notabene ini ya bidang ilmu kalian ya sebagai informatika. Mungkin kalian bertanya-tanya kenapa sih ini programmer suka pakai pointer ya, lalu misalkan dia pakai looping, lalu loopingnya itu dia rekursif ya. Sebenarnya itu bisa kita hubungkan dengan arsitektur dalam suatu komputer itu sendiri dan bagaimana cara kerja si komputer itu. Dan di mata kuliah ini memang ditujukan untuk kalian memahami bagaimana cara kerja si komputer itu. Ya. Baik, ya tadi ada lines itu ada satu kesatuan data. Lalu dari beberapa lines itu membentuk satu blok. Satu blok itu bisa 8 lines, bisa 4 lines, bisa 16 lines, ya tergantung. Ya, misalkan 0 sampai 15 itu masih satu lines. Satu blok. Ya, itu bisa. Jadi memang tergantung dari organisasi si komputer itu sendiri. Ya. Oke, nah di sini ya kita unit caching-nya adalah small number of bytes atau blok yang mana biasanya itu adalah 64 bytes. Jadi dalam kita memproses itu biasanya 64 bytes. Ini 1 byte ya. Jadi kalau misalkan kita punya 64 bytes ya artinya dikali 64. Oke, nah teknologi yang digunakan di dalam cache, ya memory cache itu adalah teknologi SRAM, yaitu adalah static RAM. Kita ingat static RAM itu adalah susun dari 2 inverter ya. Kita menggunakan 2 transistor, 2 gerbang logika ya, inverter di situ. Dan keuntungan ketika kita menggunakan SRAM itu dia jauh lebih cepat ya, memori aksesnya jauh lebih cepat. Lalu di situ kita juga nggak perlu yang namanya refresh circuit. Ya, kalau di DRAM, kalau kalian masih ingat, di situ kita memerlukan refresh circuit karena apa? Karena di RAM itu bisa terjadi leakage. Tapi kalau misalkan di SRAM itu dia nggak ada leakage-nya ya. Ya, jadi memang teknologi yang digunakan adalah SRAM jauh lebih cepat dan keunggulannya dia nggak memerlukan komponen refresh circuit. Nah, selanjutnya di sini lokasi dari si cache itu dia letaknya ada di dalam sebuah core. Di dalam sebuah CPU ya, di dalam sebuah CPU. Jadi dalam satu CPU. Kalau misalkan kita pakai yang arsitekturnya Intel series, di situ kita punya yang namanya core ya. Misalkan 2 core, di situ kita punya L1, lalu di situ kita punya L2, lalu ada L3 ya. Jadi ini adalah core, ini L1 data, L1 instruction. Lalu di sini ada L2 data dan instruction itu jadi satu ya. Sama L1 data untuk core yang kedua, ini core 1, ini core 2. Ini L1 instruction. Lalu ada L2, lalu ada L3.
Nah, L1 dan L2 ini letaknya di dalam sebuah core ya. Letaknya di dalam sebuah core, masing-masing core itu memiliki L1 dan L2. Dan biasanya L1 itu dibagi menjadi dua, yaitu L1 yang memang digunakan untuk data atau L1 yang memang ditugaskan untuk menyimpan instruksi. Ya, lalu di dalam core juga itu ada L2. Jadi L1 L2 itu ada di dalam core. Ya. Jadi ini dalam satu core yang sama. Dalam satu core ya, misalkan core 1 atau core 2 ya. Dan di dalam core 1 itu artinya ada L1 L2 masing-masing. Lalu di luar core ya, di luar core itu ada L3. Di luar core itu ada L3. Nah, di luar ini itu ada main memory, di sini ada main memory. Tapi di situ dia sudah berbeda IC atau berbeda integrated circuit-nya. Jadi di sini kita berhubungan dengan main memory ya, L3-nya ya. Dan biasanya L1 itu size-nya itu adalah 32 kilobytes. Lalu L2 ada 256 kilobytes. L3 ini lumayan besar ya, ada 8 megabytes. Nah, akses si memori ini itu dia butuh 4 cycle untuk yang L1. Semakin kecil nilai cycle-nya ini semakin lebih baik ya. Artinya jauh lebih cepat dibandingkan dengan cycle yang lebih banyak. Kalau di L2 itu rata-rata dia menggunakan 11 cycle. Kalau L3 itu biasa 30 cycle. Nah, memori itu biasanya bisa 300 cycle. Jadi lumayan banyak DDR kita ya. Sehingga di sini akan jauh lebih cepat si komputer itu bisa mengeksekusi sebuah instruksi apabila instruksi tersebut ada di cache. Baik, ini adalah arsitektur yang mungkin ada di dalam sebuah komputer. Dan yang ini yang saya bahas itu ada di Intel Core series. Setiap core itu dia ada L1 sama L2-nya. Baru di luar core atau masih dalam satu CPU yang sama ya, itu ada L3. Jadi L3 ini bisa digunakan di semua L atau di semua core. Lalu di situ kita bisa menghubungkan dengan main memory ya. Jadi ini adalah arsitektur dasar atau general dari sebuah cache. Oke. Baik ya. Jadi ini adalah arsitektur dari cache di dalam dual core CPU. Oke, selanjutnya mungkin saya hapus dulu. Oke, nah selanjutnya kita tahu ya si CPU. Lalu di sini ada cache memory. Lalu di bawahnya ada main memory. Data itu dibentuk dalam satuan blok. Ya, satuan blok di sini. Punya berapa blok? Tentu kalau di main memory itu bloknya jauh lebih banyak dibandingkan dengan yang ada di cache. Karena blok ini nanti kita kirimkan ke cache, ya. Dengan catatan bahwa blok ini itu
dan sering digunakan gitu. Jadi blok ini adalah data, dan data yang nanti kita copy ke cache itu adalah data-data yang penting dan sering kita pakai. Misalnya kayak gini ya, saya punya beberapa blok, lalu misalkan si cache ini cuma bisa nampung 4 blok aja nih. Seperti itu ya, contoh aja. Oke, misalkan blok ini saya namain aja. Blok A, blok B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, dan seterusnya ya. Nah, ingat bahwa memori ya konsepnya adalah space-nya atau size-nya itu jauh lebih kecil dibandingkan dengan memori. Tapi speed-nya jauh lebih cepat. Nah, supaya si CPU itu nggak mengakses device yang lambat, ya dia mengakses device yang cepat supaya prosesnya itu jauh lebih cepat. Nah, tapi drawback atau limitasinya di sini yang ada di cache itu adalah terbatas ya. Jadi kita punya misalkan di sini punya 21 blok, tapi yang cuman bisa disimpan di dalam sebuah cache itu cuma 4, misalkan kayak gitu. Ya, misalkan cuma 4. Dan misalkan di sini ya kita pilih ya, misalkan di sini ada K, di sini misalkan A, misalkan di sini adalah O, sini misalkan adalah J gitu ya. Jadi memang terbatas yang simpan di cache. Nah, CPU misalkan dia mau minta J nih, mau baca J, kalau misalkan ada di cache, nah itu artinya ya bisa aja J ini dikirimkan dengan cepat ke CPU. Nah, nanti ada kasus kalau misalkan data yang diminta, misalkan data B gitu ya. Data B ini misalkan saya minta di cache. Nah, sementara yang disimpan di cache itu adalah yang kayak gini aja nih. Nggak ada B-nya ya. Sedangkan B itu ada di main memory. Nah, nanti ada kasus seperti ini. Ya, jadi anyway di sini seperti tadi ya, unit transfernya itu adalah per blok. Ingat, blok itu adalah susunan dari beberapa lines. Ya, beberapa lines. Sehingga ya nanti kita simpan di cache. Contoh misalkan gimana ya? Saya punya telur ya, saya punya telur. Saya punya tray telur. Tray telur ini misalkan adalah 8 bit, 8 telur gitu ya. Saya punya tray telur. Nah, tray telur ini bisa menampung 8 telur. Nah, ini bisa saya analogikan sebagai satu line. Nah, kumpulan dari tray telur ini itu mau saya simpan ya dalam satu kardus. Ya, jadi satu kardus ini bisa beberapa tray telur ini. Nah, ini yang kita sebut sebagai blok. Jadi seperti itu. Data, susunan data itu dalam satu unit word itu adalah satu line. Tapi kumpulan dari beberapa word tadi itu kita sebut sebagai blok. Jadi banyak nih, banyak lines yang kita simpan dalam satu blok ya. Dan di cache sendiri ya unitnya adalah blok, bukan per tray-nya, bukan per lines-nya, tapi per bloknya. Nah, misalkan data yang kita minta itu misalkan di B tadi ya, blok B di kardus B tray 2, kan tray-nya di sini banyak ya, tray telurnya itu kan banyak. Sama lines yang ada di situ kan banyak ya, di dalam main memory itu kan banyak lines-nya sebenarnya. Nah, bagaimana cara kita memilih spesifik box dan spesifik line? Itu yang nanti akan kita bahas. Tapi di sini unitnya adalah blok, dan mau nggak mau ya bloknya itu harus tersedia di cache kalau misalkan dia pingin prosesnya itu jauh lebih
cepat. Seperti itu. Ya. Dan biasanya ya notabene kalau misalkan kita bikin program banyak blok yang kita buat, ya misalkan andaikan ini satu program lah A sampai U, ini adalah satu program. Walaupun mungkin di main memory ada banyak blok yang lain ya, tapi ini cuma contoh aja. Misalkan A sampai U, program itu kan nggak semua blok itu penting dan sering dipakai. Cuman ada beberapa blok yang dia sering dipakai dan penting gitu. Nah, ini adalah konsep dari Seekage. Jadi dia menyimpan sesuatu yang sifatnya itu dia sering dipakai dan dia penting. Nah, biasanya ini kita sebut fenomenon kayak gini ya, atau cara prinsip kerja kayak gini, itu biasa kita sebut sebagai locality. Ya, jadi prinsip locality. Apa sih locality itu? Ya prinsip bahwa sebuah data atau sebuah objek itu sering kita gunakan atau mungkin dia kita prediksi ke depan dia bakal dipakai. Jadi itu adalah prinsip locality. Jadi yang penting atau yang sering dipakai atau mungkin yang ke depan itu bisa aja dia dipakai. Ya, jadi misalkan nih dalam point of view kalian programming ya, misalkan kalian punya for I equal to 0, IPP, I less than 11, IPP ya. Saya punya apa variabel ya var plus 1. Ya, jadi misalkan nih, ini contoh sederhana aja ya. Kalian menggunakan satu variabel i. Nah, variabel i ini kan kalian gunakan terus-menerus selama 11 kali. Artinya ya daripada kita simpan di main memory yang akses time-nya dia jauh lebih lama dibandingkan akses time ketika kita menggunakan cache, ya kenapa enggak si i-nya ini kita simpan ke dalam cache. Ya, ini contoh kasus saja. Dan juga misalkan di sini kita punya var, ya var ini kan juga kita gunakan berkali-kali karena dia di dalam satu loop yang sama. Var-nya ini kita gunakan berkali-kali selama 11 kali. Ya, ini kan frequently used, sering kita pakai. Nah, sebenarnya kalau misalkan yang frequently used tadi itu kita sebut sebagai temporal locality. Artinya ya frequently used ya, sering kita pakai. Atau yang kedua bisa juga sifatnya adalah spatial temporal locality ya. Nah, spatial locality sendiri itu sifatnya adalah jadi instruksi atau data yang berdekatan dengan data yang sering kita gunakan. Misalkan i ya. I itu misalkan saya punya memory address di sini. Misalkan i itu disimpan variabel i ya di lokasi 102 misalkan ya. Nah, biasanya ya di 103 sama 101 itu biasanya data-data yang penting juga karena di sini i itu adalah frequently used dan sering kita gunakan dan penting. Biasanya di 101 dan 103 itu dia juga suka dipakai. Artinya di sini adalah nearest variable. Nah, itulah mengapa sebenarnya dia dikopinya dalam sebuah blok.
ya, bukan per line. Dari sisi dia memproses kopi itu memang cepat, tapi salah satu faktor tadi itu juga adalah faktor ini, faktor spatial locality ini. Jadi biasanya variabel-variabel yang berada di dekat variabel yang sering kita pakai itu adalah variabel yang penting juga. Seperti itu. Jadi memang case sendiri itu adalah prinsip dari locality. Itu menggunakan prinsip dari locality. Seperti itu. Oke. Oke, lanjut ya. Bisa agak cepat ya. Dan mungkin kalau kalian ada pertanyaan, kalian tuliskan di form yang ada di e-learning ya. Oke, nah ini ada beberapa istilah penting yang perlu kalian pahami di dalam sebuah case. Jadi ini ada beberapa istilah penting ya. Term in case. Yang pertama itu ada yang disebut sebagai case hit. Case hit sendiri itu adalah jadi data yang kita inginkan, misalkan tadi ya, CPU saya minta B nih. B ada nggak di cache? Oh, ternyata nggak ada. Nah, ini nanti ada yang namanya cache miss. Tapi misalkan si CPU minta A, nah A, kita lihat di cache, itu ada A, artinya di sini ada si CPU ini dia kondisinya adalah cache hit. Artinya data yang memang dibutuhkan itu ada di dalam cache. Ya, jadi data yang kita butuhkan itu ada di dalam cache, itu biasa kita sebut sebagai cache hit. Ya, itu kita sebut sebagai cache hit. Nah, tapi ada kebalikan dari ini, misalkan data yang kita butuhkan nggak ada di dalam cache. Jadi di situ datanya tidak tersimpan di dalam cache. Nah, ini kita sebut sebagai cache miss. Ya. Jadi blok yang kita inginkan itu belum ada di dalam cache. Jadi di sini kita perlu mengakses si memori. Ya, misalkan tadi saya minta apa ya? Contoh misalkan adalah E, saya minta E misalkan. Nah, E sendiri kan nggak ada di dalam cache itu ya. Dan artinya di situ kita mengalami cache miss. Misalkan, oh saya mau E nih. Dia lihat nih, oh cache ada E nggak? Ternyata nggak ada. Nah, kondisi ini adalah kita sebut sebagai cache miss. Karena datanya ternyata tidak tersimpan di dalam cache. Oleh sebab itu kita harus mau nggak mau ya mengakses si main memory untuk mendapatkan data B tadi sendiri. Ya, ini adalah cache hit dan cache miss. Nah, misalkan kalau terjadi cache miss, ya, yang kita lakukan apa? Itu ada yang dinamakan eviction atau replacement. Misalkan nih, data yang udah lama di cache terus dia nggak dipakai. Misalkan K ini udah lama di cache terus dia nggak dipakai gitu. Itu bisa kita tendang. Bisa kita ganti ya. Jadi di sini kita
mengganti blok yang ada di cache dengan blok baru. Yang mana blok baru ini kira-kira penting dan sering dipakai. Ya. Karena redundant kalau misalkan kita tetap menyimpan data blok yang tidak sering digunakan di dalam cache. Jadi percuma kita mau pakai cache biar cepat, ternyata cache-nya penuh dengan data yang sebenarnya tidak kita butuhkan. Oleh sebab itu ya harus kita ganti tuh blok-blok yang nggak penting ya dengan blok yang penting yang bisa membantu proses eksekusi instruksi. Nah, tadi prosesnya kita sebut sebagai eviction atau replacement. Jadi kita mengganti blok yang tidak penting atau udah lama mungkin dengan blok baru yang seenggaknya bakal kita gunakan atau sering kita gunakan nantinya. Jadi ini term di dalam caching, ya. Baik, lanjut ya, saya lanjut. Ya, ini adalah arsitekturnya tadi ya, atau organisasi si cache-nya. Nah, misalkan cache itu kita punya beberapa level ya, level 1, L1, L2, L3 sama main memory. Seperti tadi, kalau misalkan di L1 nggak ada, di L1 misalkan data yang kita butuhkan itu dia tidak tersedia, ya mau nggak mau kita cari ke L2. Kalau L2 nggak ada, kita cari ke L3. Kalau L3 nggak ada, ya mau nggak mau kita harus mengakses si main memory. Ya, jadi misalkan CPU minta sesuatu data, datanya ternyata nggak ada di L1. Kalau nggak ada di L1, ya artinya dia cari ke L2. Kalau nggak ada, ya berarti dia cari ke L3. Sampai L3 nggak ada, ya berarti dia harus cari ke main memory. Seperti itu ya. Dan cara akses si cache itu sebenarnya sama ya. Jadi sebenarnya CPU itu melihat cache itu sebagai memori. Ya, jadi dia nggak melihat bahwa cache itu merupakan komponen lain. Tapi CPU itu dia melihat cache itu sebuah memori. Jadi satu kesatuan dengan si main memory. Ya. Jadi cara aksesnya sebenarnya gampang ya. Misalkan di sini ada data, ya, ada address. Kalau ada data, biasanya ini ada kontrol signal ya. Kontrol signal itu bisa write, bisa read ya. Sama di sini bisa write, bisa read. Write read itu gunanya untuk memilih modenya. Data ini mau saya simpan atau mau saya baca gitu. Kalau saya baca, datanya itu ya disalurkan ke data bus ke CPU. Tapi kalau misalkan kita write itu berarti datanya itu dari si CPU ke memori, entah ke cache atau ke memory. Ya, jadi ini adalah dasar ya bagaimana cara kita menggunakan si cache. Sebenarnya dalam point of view dari si CPU itu tidak mengetahui adanya cache. Yang CPU ketahui itu adalah sebuah memori. Nah, di dalam point of view si main memory, cache ini bertindak sebagai CPU. Kenapa? Karena misalkan nggak ada di cache, si cache ini dia nge-blast atau dia passing address yang tidak dia miliki. Jadi data yang tidak dia miliki, misalkan sudah dicek nggak ada di cache, ya dia
bypass ke main memory. Ya, jadi dari point of view-nya CPU, cache ini sebagai memori, dalam point of view-nya si main memory, dia sebagai CPU. Karena memang ketika kita akses memori, paling gampang ya, yaitu kita memberikan address-nya, lalu di situ ada datanya, modenya itu mau read atau write gitu. Jadi sangat sederhana ketika kita mengakses sebuah memori. Jadi sekompleks apapun memori, ya cara kerjanya cuma seperti itu. Ya. Oke. Oke, saya lanjut. Nah, misalkan tadi ya, saya mau nyari di L1. L1 nggak ada nih. Saya mau cari ke L2. L2 nggak ada, atau ke L3. Sebenarnya yang dilakukan apa? Yang dilakukan adalah replacement. Nah, di dalam cache sendiri ya, ketika tadi si CPU itu dia bisa read, bisa write. Nah, ketika read, ya itu biasa aja, kita kasih sinyal tinggi ke read-nya, lalu di situ kita kasihkan address-nya, data itu bisa kita dapatkan. Tapi beda kalau misalkan kita mau menuliskan sebuah data. Ya, dari sebuah CPU ke main memory, sini ada cache, ini ada address, sini ada data ya. Nah, kalau write artinya kita menulis ke memori. Nah, memori yang mana nih? Ya, memori yang mana nih yang bakal kita gunakan? Apakah cache ataukah main memory? Karena cache sendiri memang digunakan untuk sebagai ini ya, penyimpan data-data yang penting gitu. Bukan data sembarangan yang kita simpan di dalam sebuah cache. Oke, nah nanti itu ada yang disebut kondisi. Jadi ketika kita tulis sebuah data di dalam cache atau memori ya, dalam kasus ini CPU ya tinggal nulis aja, tapi dia nggak ngelihat dia mau ditulis di cache atau ditulis ke main memory. Karena dalam point of view dari si CPU, cache dan main memory itu dalam satu memori yang sama. Baik. Nah, misalkan tadi kita tulis. Nah, ketika kita tulis, ya kita cek tuh. Ya, kita cek apakah data yang kita tuliskan ke cache, ya address-nya itu ada di cache. Contoh misalkan tadi saya mau address 1, blok 1 ya, blok B gitu, misalkan blok B address 1 ternyata ada di cache. Itu artinya dia masuk ke write heap. Jadi address 1 itu ada di cache. Nah, itu artinya dia adalah fenomena atau dia sudah masuk ke mode write heap. Address kita kirim ya, dan address ini ternyata ada di cache nih. Itu artinya dia write heap. Nah, di dalam ketika dia write heap, ya ketika ada nih addressnya nih. Ada dua mode ya yang dilakukan oleh si cache, yaitu ada write through. Nah, write through sendiri itu artinya karena kita nih address ya, ada nih di cache, berarti datanya kita tulis di dalam cache. Tapi perlu diingat bahwa yang ada di dalam cache itu biasanya juga ada di main memory. Karena cache ini adalah sebagian kecil yang ada di main memory. Nah, ketika write heap ada nih addressnya di cache. Terus ketika modenya adalah write through, ya. Ketika modenya adalah write through, itu artinya dia immediately Nah, nggak hanya kita simpan di cache, tapi langsung kita simpan ke memory juga. Jadi address yang sama. Itu artinya adalah write through.
Jadi, oh address-nya ada di cache, kita tulis di cache, dan selanjutnya langsung kita tuliskan ke main memory. Jadi langsung kita tuliskan ke main memory. Ya, karena ingat cache sendiri adalah sebagian kecil dari main memory. Jadi datanya ada di cache, mau nggak mau datanya juga ada di main memory. Baik, nah selanjutnya itu ada write back. Ya, ketika oh ada nih datanya di cache, addressnya ada di cache nih, ya. Nah, kebalikan dari si write through yang dilakukan ketika kita menggunakan mode write back. Ya, ini jadi mode ketika write hit itu ada dua, yaitu write through sama write back. Nah, tergantung organisasi dari si cache-nya ya. Jadi bisa milih write through atau bisa milih write back nih. Kalau write through artinya ya immediately kita tuliskan yang ada di cache juga ke main memory. Tapi kalau misalkan kita write back, kita nggak perlu buru-buru kita kirim atau kita tuliskan ke dalam main memory. Jadi di sini si cache-nya dia menunggu jadi si cache ini ya kita tulis saja. Jadi misalkan tadi kita berikan address yang ternyata di cache, kita tuliskan ke cache. Nah, ketika kita menggunakan mode write back, artinya kita nggak buru-buru menuliskan ke main memory ini. Jadi di sini cache-nya itu dia menunggu sampai si blok yang ada di sini, address yang ada di sini itu nggak dipakai lagi. Baru kalau misalkan sudah nggak dipakai lagi atau di sini kita replace atau kita ganti atau evicted ya, itu kita tulis ke main memory. Jadi nulisnya nggak buru-buru. Nulisnya itu ketika dia mau diganti dengan yang baru. Nah, keunggulannya dari write back dan ini yang paling umum dipakai ya, yaitu write back. Karena di sini kita tidak memiliki dua data yang sama di cache atau di main memory. Karena apa? Karena di sini dia bisa lebih cepat ya. Ngapain kita ngirim ke main memory kalau di cache itu ada? Karena memang cache ini jauh lebih cepat nih dibandingkan dengan yang ada di main memory ketika kita mengakses di main memory. Ya, jadi di situ ya cache-nya data yang di cache nggak usah buru-buru kita akses ke main memory, karena ketika kita milih yang write through kita langsung tulis ke main memory, di situ ada waktu yang dibutuhkan untuk menulis ke main memory. Ya, ada waktu yang dibutuhkan untuk mengakses main memory. Tapi kekurangannya di sini adalah kalau misalkan datanya tadi itu hilang di dalam cache, itu nggak ada backupnya lagi di dalam main memory. Ya, jadi nggak ada di main memorinya. Nah, biasanya itu adalah write hit, lalu dia modenya adalah write back. Jadi yang nggak ada redundant di situ. Dan bloknya itu hanya akan diubah atau hanya akan diganti ketika nanti kita tuliskan yang baru. Ya, jadi itu adalah write back. Nah, ya tadi kan di address yang sama ya, kita nulisnya kan di address yang sama. Kalau misalkan ada data baru, dia menggunakan address yang sama, mau nggak mau yang ada di sini itu kan kita modifikasi ya isinya, dan isinya kita modifikasi terus kita simpan ke dalam main memory. Ya. Nah, di dalam write back sendiri itu ada satu bit yang digunakan untuk mengindikasikan bahwa address ini sudah dimodifikasi dengan yang baru. Nah, ini kita sebut sebagai dirty bit. Ya, kita sebut sebagai dirty bit. Nah, dirty bit sendiri itu cuma satu bit ya.
Dan ini digunakan untuk memberitahu apakah data yang ada di address tersebut itu sudah dimodifikasi atau enggak. Kalau misalkan nilainya adalah 1, itu dia artinya modified, artinya sudah dimodifikasi. Tapi kalau misalkan nilainya adalah 0, itu artinya masih data yang sebelumnya. Ya. Jadi ini adalah unmodified. Jadi dirty bit sendiri digunakan untuk memberitahu nih, oh, data yang tadi sudah kita simpan ke main memory dan data yang di address tersebut sudah kita modifikasi. Ya. Jadi itu adalah fungsi dari dirty bit. Oke ya. Jadi ini approach yang biasa kita gunakan di dalam sebuah case ya. Oke. Kita balik ke PPT. Nah, di sini ya, case. Nah, ini tadi yang saya bilang bahwa kita punya address yang kita anggap aja lines ya. Ini adalah satu lines. Block itu adalah kumpulan dari beberapa lines tadi. Nah, panjang dari si case itu adalah satu blok tadi. Panjangnya adalah bloknya ini tadi. Nah, ini adalah cache tadi ya, CPU, cache, lalu di situ ada main memory. Nah, cache address bisa kita menggunakan logical atau physical, walaupun biasa kita menggunakan logical ya. Lalu cache itu dia memiliki size tertentu. Nah, ini nanti kita akan bahas mengenai mapping function. Seperti tadi, mapping function itu bagaimana cara kita memasukkan blok, ya, blok dari si main memory ke cache. Jadi dari main memory kita masukkan ke cache, di mana cache itu kan cuma bisa menyimpan beberapa blok. Sedangkan di main memory itu kan bloknya banyak banget ya. Nah, replacement algorithm, jadi ketika kita mengganti blok tersebut, itu kita bisa menggunakan atau mengganti data ya, itu kita bisa menggunakan beberapa algoritma di sini. Artinya di sini ada LRU, ada FIFO, lalu di sini ada LFU, lalu ada random. LRU itu artinya data yang jarang kita pakai, ya, yang ada di cache itu bisa kita ganti. Lalu ada first in first out. Jadi yang masuk pertama kali itu akan kita keluarkan juga pertama kali. Lalu di situ ada maaf, yang atas tuh list recently itu artinya lama banget nggak kita pakai gitu. Lalu di sini ada list frequently, artinya jarang kita pakai. Nah, ini tadi ada write policy-nya ya, yang tadi sudah saya bahas, ada write through, ada write back, lalu ada line size dan lain-lain. Nah, di sini cache sendiri biasanya kita menggunakan virtual memory karena yang kita simpan, artinya virtual memory itu gini. Misalkan si CPU itu ngasih 1. Kalau kita menggunakan virtual memory, itu 1 ini nggak benar-benar ada di address 1 di main memory atau di sebuah memori gitu. Tapi bisa jadi itu terletak di alamat yang berbeda. Nah, ini adalah guna dari si virtual memory. Gunanya, fungsinya ya, ini expand flexibility. Jadi nggak hanya misalkan 1, kita masukkan ke 1 nih, tapi bisa kemana aja. Ya. Jadi bisa mengexpand fleksibilitas dan sebenarnya juga expand pilihan kita ya menggunakan organisasi dari si memori itu sendiri. Ya, jadi bukan physical address-nya yang kita lihat, tapi di sini lebih ke arah virtualnya. Jadi nanti ada yang, jadi virtual memory ini dia mentranslasikan dari address sebenarnya. Ya, jadi di sini nanti jadinya physical address. Nah, ini adalah logical address yang ada di CPU. Nah, komponennya itu biasa kita sebut sebagai MMU.
Memory Management Unit ya. Jadi dari MMU itu inputnya logical, outputnya adalah physical. Physical itu benar-benar address yang ada di sebuah memori tersebut. Tapi kalau logical ya secara logik aja. Ya, ini ya. Jadi ada yang namanya MMU. MMU gunanya seperti itu. Mengubah dari logical ke physical address. Gunanya apa? Gunanya itu untuk expand ya. Pilihan di mana lokasi data itu mau saya letakkan. Kalau strict, misalkan satu ya harus di satu. Kalau misalkan satu ini, ya, misalkan strict ya, saya mau strict banget nih. Jadi fisikal ke fisikal gitu ya, satu ke satu. Nah, satu yang ada di sini, itu mungkin data yang sering kita gunakan dan sering kita pakai gitu. Dan nanti mau akan saya pakai. Ketika di sini ada perintah tulis data yang baru, data yang di sini bisa hilang. Nah, itulah mengapa kita menggunakan virtual memory. Bisa jadi yang satu ini kita translasikan ke alamat yang lain supaya aman. Ya, seperti itu. Ini bisa kalian baca sendiri ya. Di situ ada bahkan di tahun 68 sudah ada L1 cache. Dan ukurannya nggak besar ya. Ukurannya kilobyte, megabyte ya. Belum sampai gigabyte. Nah, baik. Ini yang paling penting yaitu mapping function. Ya, bagaimana cache notabene adalah memori kecil yang menampung beberapa blok aja. Tapi di sini saya mau mempunyai memori bloknya banyak nih. Nah, bagaimana cara kita memilih blok-blok ini untuk dimasukkan ke dalam cache yang notabene adalah terbatas. Nah, di sini ada beberapa algoritma yang digunakan untuk hal tersebut. Dan ada 3 yang paling penting di sini, yaitu direct, asosiatif, lalu ada set asosiatif. Jadi ada 3 teknik ya yang digunakan untuk mapping di dalam sebuah cache. Baik, ya kita bahas satu persatu. Yang pertama ada nggak ada di sini ya, di PPT. Kita bahas satu persatu ya, direct. Mapping. Oke. Umumnya kayak gini ya, saya punya cache. Ya kalian bayangkan satu blok ya, satu blok ini terdiri dari beberapa lines. Nah yang merah ini adalah lines ya. Ini lines. Yang biru ini adalah blok. Jadi ini satu blok, one block. Ini number bloknya saya kasih di kiri ya. Mulai dari 0, 1, 2 dan seterusnya. Misalkan di sini bloknya sampai 127. Bloknya adalah 127. 0 sampai 127. Artinya di situ adalah 128 ya. Jadi page atau jumlah blok yang ada di cache itu adalah 2/8. Maaf, 2/7. Jadi bloknya cuma ada 7 aja nih yang bisa dimasukkan di dalam cache. Nah, ini cache. Misalkan di sini saya punya memori yang agak besar ya. Memori sendiri sama ya, tapi jumlah bloknya lebih banyak. Sama di sini 0, 1, 2, 3 dan seterusnya misalkan di sini sampai 4096. Dan di dalam main memory sendiri juga ada lines-nya ya. Ada garis-garisnya tadi. Oke, nah di sini blok yang ada di
yang ada di main memory, di sini bloknya adalah 4096 atau 2 pangkat 12. Jadi gimana cara kita memasukkan 4096 blok ke 127? Maka dari itu harus kita pilih tuh. Ya, dari 4096 kita pilih 127. Di mana 127 ini ya diharapkan yang penting dan sering kita gunakan. Oke, nah ketika normalnya ketika kita mengakses sebuah cache secara umum itu adalah ini ya, number of block-nya jadi C-nya, lalu di sini adalah number of lines-nya. Jadi ada number of block-nya, si C-nya ini, lalu ada numbers of lines. Karena lines-nya di sini bisa macam-macam. Contoh kasus di sini saya punya 127 atau 128 blok. Artinya di sini adalah 7 bit. Saya punya 7 bit di sini. Lalu misalkan di lines-nya ini saya punya 16 lines. Ya, lines-nya saya punya 16 lines. 16 lines itu adalah 16 itu adalah 2 pangkat 4. Artinya di sini 4 bit untuk menseleksi lines mana yang saya butuhkan. Ya, jadi ada blok mana, lalu ada lines yang mana. Atau nanti biasa kita sebut sebagai offset. Sama di main memory sama ya. Di sini ketika kita mau akses, kita masukkan ke MAR, Memory Address Register. Yang mau nggak mau ya kita mengakses si bloknya. Bloknya ini misalkan 4096, artinya di sini 12 bit. Ya, 12 bit. Lalu lines yang mana atau baris yang mana nih? Karena dalam satu blok itu kan terdiri dari beberapa baris ya. Contoh di sini misalkan saya juga punya 16 baris gitu. Dalam satu blok 16 baris. 16 adalah 2 pangkat 4. Artinya di sini adalah 4 bit. Jadi blok yang mana, lines yang mana itu adalah data yang benar-benar kita butuhkan. Ya. Nah, oke, lanjut ya. Bagaimana cara kita memasukkan per bloknya tadi? Bagaimana cara kita memasukkan per bloknya tadi kalau misalkan kita pakai direct mapping. Nah, direct mapping ya. Jadi kita masukkan ke dalam sebuah cache. Oke, nah di situ saya punya blok ya, cache. Sama 127. Ini nomor bloknya ya, blok number 0, 1, 2, 127. Nah, di sini ada yang namanya tag. Jadi di dalam nanti ketika kita melakukan direct itu nanti ada yang dinamakan sebagai tag. Nah, oke. Nah, di sini kita membagi si main memorinya ini. Main memorinya ini kita bagi ya. Jadi per bloknya ini nanti kita bagi menjadi beberapa blok baru di main memory. Perhitungannya kayak gini. Karena kita di sini memiliki 127 blok aja yang bisa kita gunakan. Sedangkan di sini kita harus membutuhkan 4096 sebenarnya. Berarti 4096 itu dibagi menjadi 127. Ya. Yang notabene itu hasilnya adalah 2 pangkat 5. Ya. Artinya di situ nanti ada 32 blok baru di dalam main memory. Jadi di sini saya punya main memory. Karena 0 sampai 127 itu size dari si cache. Ini main memorinya ya. Itu kita bagi menjadi 32 blok. Ya, berarti ini 0 sampai di sini adalah 31. 1, 2 sampai 31. Ya, jumlahnya harus 32. Ya, 1.
No. 2, 3, 4, 5. Ini 0, terus 128, 129, 130, 131, sini 255, 256. Jadi ke bawah 0 sampai 127, terus ini untuk tag 0, lalu tag satunya itu adalah 128 ke bawah sampai 255, tag 2-nya adalah 256 ke bawah sampai 38 sekian ya, 38 sekian. Lalu sampai sini adalah 3098 di blok 31, di tag 31 ya. Ini 3099, 3100 ya. Sampai di sini adalah 4096. Nah, misalkan isi dari cache-nya itu misalkan di sini adalah 128. 128 dia ada di blok 0. Ya. Blok 0 tapi tag yang mana nih? Ya, itu tag yang nomor 1. Jadi di sini tag-nya nilainya adalah 1. Ya. Jadi ini blok number-nya ya. Sampai 127 ke bawah. Jadi 0 sampai 127. Kenapa? Karena di sini kita fitkan atau kita samakan dengan size yang ada di cache. Ya, jadi kita fitkan sesuai yang ada di cache. Nah, oleh sebab itu ya mau nggak mau di sini kita membagi nih. Di alamat 0 mau nggak mau cuman ini aja yang kita butuhkan. Yang bisa kita simpan. Tapi per blok ya. Tapi blok mana nih? Misalkan kalau tadi ya 128, artinya saya mau 128 nih. 128 itu berarti artinya cuman bisa ada di blok 0. Cuman bisa di blok 0. Tapi sebagai identifikasi atau ID-nya itu dia adalah tag 1. Karena di blok 0 itu bisa macam-macam. Bisa 0, bisa 128, bisa 256, bisa 512 di sini ya. Dan seterusnya. Kalau misalkan 512 ya, atau misalkan 256 di sini 256 benar di blok 0, tapi tag-nya berapa? 256 tag-nya itu adalah 2. Berarti tag-nya di sini adalah 2. Jadi blok 0 itu cuma terbatas saja pilihannya. Blok 1 pun sama, juga terbatas ke arah kanan. Di sini 1, 129 dan seterusnya. Dan untuk memilih spesifik dari si bloknya itu makanya kita perlukan yang namanya tag. Ya, jadi nanti ketika kita mau mengakses si direct itu biasanya ada tag number. Ya. Jadi di dalam direct nanti ya keywordnya ya ketika saya mau mengakses si direct keywordnya itu apa? Keyword seperti ini yang kita masukkan ke MER itu dia bentar ya. Ya, itu dia adalah tag-nya. Jadi tag-nya yang kita cari. Terus dia offset-nya. Offset ini apa? Offset ini untuk memilih si line-nya dan word-nya. Jadi seperti itu. Jadi blok tertentu itu hanya bisa diisi oleh ya ini, blok tertentu juga. Nah, untuk mengidentifikasi per individual blok itu kenapa kita butuhkan tag di sini. Ya. Jadi 127 ya cuman yang ada di bawah ini aja yang bisa dimasukin ke 127.
Tapi untuk mencari individualnya ini, itu dibutuhkan tagnya ini. Misalkan di sini 4096. 4096 benar di 127. Terus tagnya berapa nih? Oh, tagnya adalah 31. Ya. Jadi ini adalah direct mapping. Nah, keunggulan direct mapping itu dia sederhana. Ya, direct mapping itu dia konsepnya paling gampang. Tapi kerugiannya apa? Kira-kira apa? Kerugiannya adalah misalkan saya mau menggunakan data di blok yang sama. Misalkan blok 0, saya ingin 0 sama 256 nih. Itu kira-kira bisa nggak? Nggak bisa kalau kita menggunakan direct mapping. Karena di sini cuma satu blok aja yang bisa mengisi blok nomor blok yang sama. Itu adalah direct mapping. Kelemahan dari direct mapping itu. Jadi blok spesifik itu nggak bisa jumlahnya 2. Jumlahnya itu harus 1. Ya. Nah, tapi kelebihannya ya ini simple, gampang. Secara hardware ya ini ya murah. Oke, itu direct mapping. Selanjutnya yang kedua itu ada associative mapping. Ada fully associative mapping, ya, fully associative mapping. Ya, fully asosiatif, misalkan tadi saya punya cage 127. satu, 2, titik ya, sampai 127. Dan saya punya main memory. Ini sampai 4096 gitu ya. 0, 1, 2, sampai 4096. Nah, kalau di fully asosiatif, keunggulan dari fully asosiatif itu adalah dia ini ya, lokasinya itu bisa kemana aja. Jadi misalkan di blok 4096 itu mau saya masukkan ke 0, saya mau masukkan ke 1, mau saya masukkan ke 2, itu nggak ada masalah. Jadi bisa kemana aja nih fully asosiatif. Ya, jadi bisa kemana aja. Misalkan 0 nih, oh 0 mau saya masukkan ke 127, itu nggak masalah. Kalau kosong ya, atau kalau misalkan boleh diganti. Atau ke 2, itu juga nggak masalah. Ya, jadi benar-benar bebas gitu. Nah, di sini kekurangannya sebenarnya ada di sini ya, MER-nya. Kalau biasanya rata-rata cuma beberapa bit, tapi di sini ini panjang banget nih. Panjang banget. Ya, jadi di tag-nya nanti, tag-nya kalau yang tadi itu cuma 32 bit ya, jadi 5 bit aja. Nah, tag-nya di sini itu adalah address ya, address dari si main memorinya. Yang mana notabene di sini adalah 7 bit. Nah, address dari si main memorinya ini ditambahkan dengan yang ada di cache frame. Ya, jadi di alamat ini itu dialamatkan kemana nih? Yang mana di sini butuh maaf ini 12 bit ya. Ini 12 bit. Karena 4096 di sini butuh 7 bit. Cache numbernya ya. Nah, ini contoh aja ya. Ini bisa macam-macam. Ini cuma contoh aja. Misalkan 12 bit, 7 bit. Ini cuma contoh aja. Tapi semakin banyak ya berarti semakin ini juga semakin banyak gitu. Ya.
Nah, di sini itu kita butuh identifier-nya itu banyak banget. Ini butuh 19 bit. Nah, bayangkan ini cuma 7 bit, 5 bit ya. 7 bit itu udah 19 bit. Kita butuh 19 bit. Padahal memang kalau di sebuah sistem digital ini sangat-sangat costly ya, sangat-sangat costly kalau misalkan kita punya hal ini. Walaupun memang keuntungannya kita bisa memapping blok tadi itu kemana aja, boleh kemana aja. Jadi benar-benar kemana aja itu boleh. Seperti itu. Ya. Itu adalah fully asosiatif. Jadi full dia boleh kemana aja. Baik, itu adalah fully asosiatif. Nah, yang sering dipakai itu adalah yang cara ketiga ini, ya teknik ketiga. Cara ketiga itu kita sebut sebagai set asosiatif. Nah, set asosiatif sendiri bisa macam-macam ya, tergantung jumlah ways-nya. Biasanya itu ada two ways asosiatif atau four ways asosiatif. Contoh saya tadi punya cage itu adalah 127. Nah, dari 120 ini ya 0 sampai 127 artinya 128 ini tergantung nanti kita mau bagi berapa ways. Kalau misalkan contoh 2 ways itu berarti di sini satu set. Ya, ini set 0. Saya punya 2 sama 3. Ini adalah set 2. Maaf, set 1. Ya, misalkan di sini ada 126. Ini adalah set 63. Ini catch ya. Jadi alamat atau per blok tadi itu kita bagi menjadi beberapa set. Kalau misalkan pakai two ways, artinya kita satu set itu 2 blok. Tapi kalau misalkan nanti 4 ways, itu artinya 4 blok itu adalah satu set. Ya tergantung ways-nya. Oke, nah ini sebenarnya set asosiatif itu gabungan antara asosiatif sama direct mapping. Ya, gabungan dari set asosiatif, gabungan antara direct dan asosiatif. Tadi kita punya main memory. Ini ya, kita bagi. Si main memorinya tadi itu kita bagi menjadi beberapa blok ya. Kita bagi menjadi beberapa blok. Ya, kita bagi menjadi beberapa blok. Kalau misalkan tadi di direct itu kan kita full 127 ya, tapi di sini kita bagi menjadi 0, 1, 2 sampai 63. Ke kanan juga, kalau misalkan tadi tag-nya itu adalah 0 sampai tadi 0 sampai 32 ya. Di sini 0 sampai 63 juga. 1, 2, 3 sampai 63 ya. Nah, di sini macam-macam ya. Address-nya itu berarti dari address maaf, bukan address, dari blok 0 yang ada di main memory. Blok 0 main memory, blok 1, 2 sampai 63. Di sini berarti blok 64 sampai 63 127. Sini 128 ya. Berarti di sini 65, 66 sampai di 63 itu ya seterusnya
Ini 129. Di sini berarti 255 dan seterusnya sampai di sini adalah 4096. 4096 di sini 4035 ya, dan seterusnya. Nah, sebenarnya tadi ya, ideanya itu adalah kita menggabungkan direct dan asosiatif. Direct kekurangannya itu adalah cuma satu blok, itu untuk satu blok yang sama gitu, yang sesuai. Nah, tapi di sini di set asosiatif itu kita bisa memiliki dua. Kalau misalkan two ways, artinya di sini kita punya dua pilihan nih. Misalkan saya mau 64, itu ada di 0. Ya, ini kan di sini ya, di alamat 0. Ataupun di address 0 itu saya masukkan di set 0. Jadi ini set number ya, set 0. Set number itu yang ini 0 sampai 63. Kan di sini set masing-masing set itu punya dua blok. Nah, ini bisa kita masukkan tuh ke situ. Ya, jadi di sini bebas mau misalkan sini 0, sini yang 64, ya itu bebas. Nah, ya, bebas ini itu adalah karakteristik dari set dari asosiatif. Ya, jadi formatnya nanti biasanya ya, formatnya itu adalah si number of block. Ya, tag number, sini 1 bit, sini offsetnya. Paling enggak itu kayak gini. 1 bit. Ini adalah ini ya, block number ya. Tag. Jadi tagnya ini adalah blok atau set number. Set number di sini karena 63 itu 2 pangkat 6. Ya, jadi di sini 6 bit. Lalu di sini satu bit di sini itu gunanya buat apa? Karena dalam satu set ya, satu set di sini terdiri dari 2 blok. Nah, karena di sini kita pakai two ways artinya mau atas atau mau bawah. Nah, itu untuk mengkonfigurasinya kita pakai 1 bit di sini. Jadi mau pakai set, misalkan di sini set 0 ya. Kalau set 0 berarti kan sini 000. Nah, set 0 yang atas atau yang bawah nih? Kalau yang atas berarti 0, kalau yang bawah berarti 1. Seperti itu. Offset itu sama ya. Ini offset itu di mana-mana sama ya, yaitu untuk menentukan si lines-nya. Ya, jadi di sini set asosiatif itu sering kita gunakan di dalam sebuah case ya, two ways or four ways. Dan di sini memang keunggulannya dia jauh lebih bebas ya, tapi nggak sebebas asosiatif. Tapi lebih bebas daripada direct ya. Lalu di sini organisasinya dia membutuhkan memori yang kecil nih. Kalau misalkan asosiatif tadi itu kan 19 bit, di sini cuma 6 tambah 1 tambah lainnya itu 4 bit. 11 bit ya. Nah, di sini di MIR-nya itu jauh lebih efisien dibandingkan dengan yang ada di fully asosiatif. Seperti itu. Ya, jadi ini 3 teknik yang sangat penting kalian harus pelajari ya. Dalam kita menggunakan cache. Oke, misalkan saya kasih contoh satu ya. Tadi saya punya tray telur ya. Saya punya tray telur. Saya punya 10 tray telur. Atau 12 tray telur. Maaf. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Saya punya box telur ya, box telur masing-masing dalamnya ini ada empat tray gitu, 4 tray telur. Ya. Nah, ini saya misalkan ini adalah main memorinya ya. Misalkan main memorinya. Main memorinya berarti di sini saya kasih nama blok 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Nah, dari box-box ini, itu misalkan mau saya letakkan ke tempat yang agak lebih besar.
Ya, mau saya package ke tempat yang lebih besar, di mana tempat yang lebih besar ini cuman menampung tiga box. Ya, jadi di sini kalian anggap sebagai cache. Ya, 3 box di sini. Nah, gimana kalau misalkan kita pakai direct nih? Kalau kita misalkan pakai direct mapping, artinya di sini 12 dibagi 3, ya. Itu ada tag-nya, itu berarti ada 4 ya. Berarti di sini kan cuma ada 3 nih, 0, 1, 2. 0, 1, 2. 0, 1, 2, terus tag-nya di bawah itu ada tag 0, tag 1, tag 2, tag 3, karena di sini ada 4. Nah, ya kita masukin aja ya. Berarti di sini yang boleh ada di sini, itu ada 0, terus yang boleh ada di sini ada 1. Ini ya, nomor box yang ada di sini ya, nomor box yang ada di sini. 1, di sini ada 2, selanjutnya 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Nah, kalau misalkan kita pakai direct mapping, yang ada di atas sini itu cuman ada 0, 3, 6, 9. Boleh ini aja. Tapi yang ada di sini itu boleh 1, boleh 4, boleh 7, boleh 10. Yang ada di sini boleh 2, boleh 5, boleh 8, boleh 11. Itu kalau misalkan kita pakai direct mapping. Kalau fully asosiatif, ya itu boleh di mana aja. Ya. Jadi dalam satu case itu boleh semua 0 sampai 11, 0 sampai 11, 0 sampai 11. Itu boleh-boleh aja. Ini saya analogikan caranya aja ya. Tapi kalau mau lebih detail pakai yang tadi ya, trade off-nya di mana, kelemahannya di mana, kelebihannya di mana, itu seperti itu. Oke, nah ini ketika kita pakai direct fully asosiatif, kalau misalkan yang set asosiatif berarti seperti apa? Ini yang saya hapus yang fully aja ya. Fully asosiatif. Misalkan saya pakai fully asosiatif two ways, set two ways set asosiatif. Two ways set asosiatif. Nah, ini apa yang akan dilakukan? Yaitu kita membagi jumlah dari si catch-nya tadi sebenarnya. Ya, kita bagi menjadi 2. Ya, tapi di sini kita cuma punya ini ya. Ini 0 sama 1, ini ada di set 0. Yang 2 ini ada di set 1. Nah, ketika kita pakai set asosiatif, artinya di sini kita cuma ada 2 aja nih, 0 sama 1. Ya, walaupun di bawahnya dia lebih banyak ya. Di sini kita punya 2, 12 bagi 2 itu ada 6. Ya, ada 6. 0. Pakai merah aja. 12 bagi 2 itu ada 6. Ini set number ya, set number 0, 1. Yang bawah ini adalah ininya ya, tag-nya. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Ya, artinya yang boleh boleh di set 0 itu ada 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini kurang ke sini ya. 8, 9, 10, 11 ya. Jadi di set 0 itu bisa 0 sampai 10. Sini 0 sampai 10. Tapi yang di bawah itu cuma bisa 1. Ini 0, terus 1, 0, 1, 2, 4, 6, 8, 10.
0, 2, 4, 6, 8, 10 yang boleh di sini. Yang di bawah itu bolehnya cuma 1, 3, 6, 7, 9, 11. Ini kalau misalkan kita pakai yang set asosiatif. Ya, jadi kalau direct itu seperti ini, kalau fully itu memang benar-benar bebas. Tapi kalau misalkan set asosiatif itu ya kira-kira seperti ini. Ya, ini cara mappingnya aja ya. Walaupun ada drawback-nya yang tadi sudah saya sebutkan sebelumnya. Baik. Oke. Itu mapping ya, dan ini penting banget buat kalian, mapping. Selanjutnya tadi ada replacement algorithm, bagaimana kalau misalkan data yang ada di dalam cache-nya itu nggak kepake lagi. Nah, biasanya itu kalau nggak ya list recently used, ya, ini kalau misalkan dia udah lama di situ, misalkan tadi saya punya cache, saya punya A, B, C, D, misalkan blok A, B, C, D, B ini paling lama di situ dan nggak dipakai, nah ini bisa kita hapus. Kalau misalkan kita pakai list recently used. Tapi kalau FIFO, nah FIFO ini misalkan A itu masuknya pertama, ini kedua, ketiga, keempat. Nah, yang pertama ini yang akan kita ganti. Seperti itu. Ya. Lalu di sini ada list frequently used, artinya kalau misalkan dari A, B, C, D ini yang paling jarang dipakai itu C, nah ini yang akan diganti. Itu adalah LFU. Ya, ini proses replacement ya. Nah, ini write policy tadi sudah saya bahas, ada write through, ada write back ya. Nah, ini kalau misalkan write through ya, write through itu dia langsung immediate. Ya, immediately langsung ditulis ke memori. Nah, kalau di write back dia menunggu sampai yang X-nya ini nanti di replace. Baru dia nanti akan ditulis ke sini 300. Itu perbedaan write through sama write back. Ya, ini multi level cache ya, kita sudah bahas di awal. Baik. Mungkin itu aja ya. Ya, untuk chapter 4 sebenarnya di week keempat ya, tapi saya ke belakang karena agak susah memang. Kalau mungkin kalian ada pertanyaan, bisa kalian tanyakan di forum ya. Dan saya harap kalian bisa mengerjakan soal yang ada di UTS. Oke, mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Selamat pagi, siang, sore ya.